Dia bernama Mu He, umur 31. Saat itu dia masih di bangku SMP. Dia terinspirasi oleh penyanyi terkenal saat itu. Ia percaya ia akan menjadi bintang berikutnya. Namun nasib berkata lain kepadanya. Ia tersesat di pulau tak berpenghuni selama 15 tahun. Sebelum tersesat, ia pernah meminta temannya untuk membantu merekam video ia menyanyi untuk dikirimkan kepada penyanyi idolanya. Namun ternyata teman sekelas hanya Ji Hao yang mempunyai kamera untuk bisa merekam. Ji Hao juga hidup susah, dia berusaha mendapatkan uang sebisanya. Oleh karena itu, Mu He membayarnya untuk membantu merekam videonya. Ji Hao tidak peduli, yang penting ia dapat uang. Tetapi ketika ia mendengar Mu He menyanyi, dia merasa nyanyian Mu He sangat bagus. Akhirnya mereka menjadi teman baik. Maka Ji Hao pun membantunya mengedit video. Ayah Mu He berlaku kasar kepadanya. Mu He ingin meninggalkan rumahnya. Ji Hao pun sama. Ji Hao berkata, jangan menyerah pada impianmu. Jika kamu perlu, aku akan membantumu. Kita akan pergi bersama dari sini. Mewujudkan impianmu. Akhirnya Mu He tidak tahan lagi akan perlakuan ayahnya. Ji Hao memberikan sepatu baru kepada Mu He. Mereka berencana lari ke kota besar untuk mewujudkan impian Mu He. Ji Hao membantu Mu He menghubungi perusahaan penyanyi idolanya. Namun ketika mereka sudah di perahu, Ji Hao melihat ayah Mu He datang mencari Mu He. Ji Hao menyuruh Mu He kabur sendiri, dia akan membantu menghalangi ayahnya. Ji Hao berpesan ia harus mewujudkan impiannya. Karena Ji Hao pun mempunyai impian yang sama, ia pun mempunyai ayah yang buruk, dia pun ingin lari, kabur dari kota ini. Ji Hao berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi ayah Mu He. Mu He sangat terharu mempunyai teman seperti Ji Hao. Ji Hao meninggalkan buku catatan, rencana, dan uang untuk Mu He. Ji Hao pun mempunyai ayah yang buruk walaupun ayahnya adalah seorang polisi. Tanpa disadari, ayah Mu He telah mendapatkannya. Mu He pun segera kabur. Ketika hampir ditangkap oleh ayahnya, Mu He terpaksa lompat dari perahu. Akhirnya penyanyi idola Mu He tidak mendapatkan Mu He, maka ia pun pergi. Ji Hao pingsan dan ketika ia sadar, teman sekelas mengatakan kepadanya bahwa Mu He hilang. Mungkin sudah meninggal di lautan. Ji Hao sangat marah. Ia menghancurkan toko ayah Mu He. Ternyata Mu He tidak mati. Mu He tersesat di pulau tak berpenghuni. Mu He berusaha mencari bantuan. Untungnya di pulau ini, makanan, minuman, semua pun tersedia. Tanpa terasa, Mu He tinggal di sini 15 tahun. Ji Hao masih berharap bahwa Mu He selamat dari kecelakaan itu dan telah tiba di kota. Ia pun terus menunggunya. Menunggu Mu He mewujudkan impiannya. 15 tahun berlalu sudah. Mu He dari gadis SMP telah tumbuh menjadi wanita 31 tahun. Ia telah beradaptasi dengan kehidupan di pulau ini. Mengumpulkan air, makanan, dan segalanya. Selama 15 tahun dia sering menyerah. Tiap hari dia menghitung hari dengan kerang. Kan dia belajar cara berenang. Mengumpulkan kerang. Suatu hari, dia pun ditemukan. Dia bingung, barang apakah ini? Ia terus penasaran terhadap benda ini. Apakah mungkin benda ini dapat menolongnya? Sebelumnya di rumah ini mempunyai 2 orang anak lelaki. Abang bernama Ishe, adik bernama Pao Jie. Pao Jie mau ikut sukarelawan ke pulau untuk membersihkan lingkungan. Namun kakak Ishe bersikeras untuk mengikut. Kakak tidak membantu. Namun justru karena itu, milik kakak, akhirnya Mu He ditemukan. Mu He penasaran dan dia berlari mengejar benda itu. Akhirnya setelah 15 tahun, Mu He pertama kali bertemu manusia selain dia. Mu He sangat terharu. Akhirnya ia mendapatkan pertolongan. Ia menangis sekencang-kencangnya hingga memeluk si abang Ihe. Dari belakang adik Pao Jie melihat hal itu. Maka Mu He pun segera diselamatkan. Makanan biasa sushi pun bagi Mu He itu sangat berharga sekali setelah 15 tahun. Si abang Ihe adalah seorang reporter. Ia sedang merekam berita tentang Mu He. Sang adik Pao Jie memberikan sepatu baru kepada Mu He.
karena sepatu lamanya yang dulu sudah usang, yaitu yang diberikan oleh Chiha. Namun Muhe tidak rela untuk membuang sepatu itu. Menurut sang kakak, Muhe akan menjadi berita yang luar biasa. Maka sang kakak sebagai reporter ia melaporkan berita tentang Muhe. Karena Muhe sudah 15 tahun tidak bergaul dengan sosial, sifatnya jiwanya masih seperti anak SMP. Ia pun belum bisa segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sang kakak menolong Muhe untuk mendapatkan berita yang bagus. Di tengah jalan Muhe melihat sesuatu.